Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Satria Nugraha Adi Wijaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adik Hilda Ventika dan saya sendiri Nur Aziza Fitriani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang sintaksis dan semantik. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sum berarti dengan, dan taten berarti menempatkan. Jadi, secara etimologis adalah menempatkan kata-kata menjadi sebuah kalimat. Mana mendefinisikan sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dimaksud adalah frasa, klausa, dan kalimat. Sedangkan Escher-Holick mendefinisikan sintaksis sebagai bagian dari tata bahasa yang mengkaji struktur frasa dan kalimat. Dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah bagian dari linguistik yang mengkaji kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Ruang lingkup kajian sintaksis. Yang pertama yaitu frasa. Frasa adalah gabungan dua atau lebih kata atau biasa disebut juga kombinasi kata yang mengisi fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat. Ada beberapa jenis frasa, yaitu yang pertama, frasa nominal adalah kelompok kata yang sama-sama berdistribusi kata benda atau nomina, contohnya rumah kaca, buku tulis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu frasa verbal, adalah kelompok kata yang berdistribusi sama berupa kata kerja yaitu verba, contohnya lari pagi, sedang makan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu frasa adjektival, adalah kelompok kata yang berdistribusi sama berupa kata sifat atau adjektiva, contohnya cukup baik, sangat pintar, dan lain. Yang keempat yaitu frasa numeral, adalah kelompok kata yang memiliki distribusi sama kata bilangan, yaitu numeral. Yang selanjutnya frasa preposisional, adalah kelompok kata yang berdistribusi kata depan, contohnya untuk itu, akan tetapi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu frasa adverbal, yang berfungsi sebagai pengisi fungsi sintaksis kategori kata keterangan, contohnya kemarin sore, besok lusa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu klausa. Klausa adalah rangkaian satuan sintaksis berupa kata-kata yang memiliki struktur predikat. Artinya dalam struktur tersebut terdapat komponen berupa kata atau frasa yang bertindak sebagai predikat, dan komponen lain sebagai subjek, objek, dan deskripsi. Fungsi-fungsi yang bersifat wajib dalam struktur ini adalah subjek dan predikat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya tidak bersifat wajib. Yang ketiga yaitu kalimat. Kalimat adalah bentuk bahasa yang terdiri dari kata, frasa, atau klausa. Secara fungsional, komponen kalimat adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan deskripsi. Menurut bentuknya, kalimat dibagi menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang selanjutnya itu fungsi sintaksis. Yang dimaksud fungsi sintaksis tersebut adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Implementasinya singkat kata, kelima fungsi tersebut tidak selalu muncul bersamaan. Terkadang sebuah kalimat hanya terdiri atas fungsi subjek dan predikat. Subjek, predikat, objek, subjek, predikat, pelengkap, subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan, atau subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Namun dari sifat keberadaan dalam sebuah kalimat, kelima fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fungsi yang harus ada dan fungsi yang tidak perlu ada. Fungsi yang harus ada yaitu fungsi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Sedangkan fungsi yang tidak perlu ada yaitu keterangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adik Hilda Ventika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai semantik. Pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang berarti tanda. Bentuk tulisan dari semantik adalah semanyo yang berarti tanda atau lambang. Dalam konteks ini, tanda atau makna semantik adalah tanda linguistik. Semantik merupakan bagian dari struktur bahasa dan berkaitan dengan makna ekspresi dan struktur makna ujaran. Definisi lain dari semantik adalah ilmu yang berhubungan dengan arti atau makna kata. Makna adalah tujuan ujaran, dampak satuan bahasa terhadap pemahaman persepsi,
dan perilaku manusia atau kelompok. Berdasarkan beberapa poin, dapat disimpulkan bahwa semantik adalah studi tentang tanda atau simbol yang mengungkapkan makna, hubungan antar makna, dan hubungan antar kata dengan konsep atau maknanya. A. Pengertian makna. Makna kata adalah bidang studi yang dibahas dalam semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti kata dalam bahasa. B. Jenis-jenis makna. Jenis makna dapat dibedakan menurut beberapa kriteria dan sudut pandang. Menurut jenis semantik, makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual dapat dibedakan menjadi makna denotatif dan non-referensial dapat dibedakan menurut ada tidaknya acuan dalam sebuah kata. Dalam pembahasan ini, kita akan membedakan antara makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan non-referensial, makna denotatif dan konotatif, makna leksikal dan makna konseptual dan asosiatif, makna idiomatik dan peribahasa. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dapat dikatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensinya. Makna yang sesuai dengan pengamatan indera seringkali bertentangan atau bertentangan dengan makna gramatikal. Jika makna leksikal berkaitan dengan leksem atau makna kata yang sesuai dengan referensinya, maka makna gramatikal adalah makna yang dihadirkan sebagai hasil proses gramatika, seperti proses penempelan, proses penyalinan, dan compositing. Kemudian makna referensial dan non-referensial. Perbedaan antara makna denotatif dan non-referensial dapat dipelajari dari ada tidaknya referensi suatu kata. Jika suatu kata memiliki acuan, yaitu sesuatu di luar bahasa yang dirujuk oleh kata tersebut, maka kata tersebut disebut kata rujukan. Namun, jika kata-kata tersebut tidak memiliki referensi, kata tersebut disebut kata bermakna non-referensial. Kemudian kata denotatif dan kata makna konotatif. Hal yang paling mencolok dari mampu membedakan makna denotatif dan konotatif ini adalah tentang ada tidaknya nilai rasa. Setiap kata, terutama yang disebut keseluruhan kata, memiliki makna denotatif. Namun tidak setiap kata memiliki makna konotatif. Sebuah kata memiliki makna konotatif jika memiliki nilai rasa positif dan negatif. Namun jika sebuah kata tidak memiliki arti nilai, maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Kemudian makna kata dan makna istilah. Perbedaan antara makna kata dan makna istilah didasarkan pada ketetapan arti itu dalam penggunaannya yang biasa dan khusus. Dalam penggunaan bahasa secara khusus, kata-kata ini sering digunakan secara tidak tepat, sehingga maknanya bersifat umum. Tetapi dalam penggunaan khusus, dalam bidang kegiatan tertentu, kata-kata ini digunakan dengan hemat untuk membuat arti menjadi benar. Arti kata menjadi jelas hanya ketika digunakan dalam kalimat dan kemudian kata itu menjadi umum dan kabur. Kemudian makna konseptual dan makna asosiatif. Perbedaan antara makna konseptual dan makna asosiatif didasarkan pada apakah makna suatu kata memiliki hubungan asosiasi refleksi dengan makna lain. Secara garis besar, semantik tulis membedakan makna menjadi makna asosiatif dan konseptual. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsep, makna yang sesuai dengan acuan, dan makna yang tidak memiliki asosiasi atau hubungan apapun. Nah, makna idiomatikal dan peribahasa. Makna idiomatik adalah makna suatu kesatuan kebahasaan, baik kata, frasa, atau kalimat yang menyimpang dari makna leksikal atau gramatikal unsur-unsur penyusunnya, dibandingkan dengan idiom dengan makna yang tidak terduga, terutama idiom yang lengkap. Secara leksikal dan gramatikal, makna peribahasa tetap dapat diprediksi karena terdapat asosiasi atau hubungan antara makna leksikal dan gramatikal dari unsur-unsur yang membentuk peribahasa dan makna lain yang menjadi penghubung. Karena sebuah peribahasa dibandingkan atau dijelaskan, maka peribahasa juga sering disebut dengan metafora. Kemudian fungsi semantik. Semantik memiliki peran penting dalam bahasa. Kegiatan berbahasa dapat diartikan sebagai kegiatan berkomunikasi atau berbicara secara lisan atau tertulis. Dalam kegiatan berbahasa, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna
Makna bahasa dapat ditemukan pada setiap kata dalam rangkaian kalimat yang digunakan saat berkomunikasi. Dalam hal belajar semantik, ini sangat bergantung pada domain yang kita geluti dalam tugas kita sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa belajar semantik akan berguna dalam semua aspek, dalam perolehan, pembelajaran, dan kegiatan lainnya. Berikut di bawah ini beberapa fungsi lain dari semantik. Secara khusus, untuk calon pendidik, manfaat perolehan dan pembelajaran semantik dapat diterapkan pada kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kemudian untuk jurnalis atau orang yang bekerja di dalam dunia persurat kabar dan jurnalisme, mereka juga dapat memilih kata yang tepat, yang tidak akan menyesatkan pembaca. Ini didasarkan pada menemukan kata-kata yang terkadang hilang dalam berita. Kemudian bagi peneliti bahasa, pengetahuan semantik akan memberikan banyak landasan teoritis untuk menganalisis fenomena linguistik. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang tepat, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.